Bagaimana kelanjutan seorang ibu rumah tangga bisa mempunyai 2 reseller hanya bermodal HP saja? Simak kisah berikut. Malam itu Bu Dewi duduk di meja rumahnya, menatap buku catatan usahanya yang mulai tebal, lalu menulis di halaman paling belakang satu kalimat panjang. Bagaimana kalau bukan aku saja yang jualan, tapi aku mulai jadi jalur barang buat ibu-ibu lain. Kalimat itu ia tulis setelah menerima pesan dari seseorang yang ingin ikut jualan barang yang selama ini ia pasarkan via WhatsApp. Ia menutup HP dengan pelan, tidak langsung membalas. Matanya menatap kosong, karena pertanyaan dalam kepalanya jauh lebih rumit dari sekadar membagi barang. Ia tahu ini bisa jadi peluang besar, tapi juga bisa merusak sistem yang baru saja ia bangun rapi. 1 minggu berjalan mulus, sistemnya efisien, dan keuntungan jelas. Sekarang, jika ada orang lain ikut, bagaimana cara mengatur semua itu agar tetap menguntungkan? Keesokan harinya, kegelisahan mulai menyelimuti pikirannya sejak subuh. Sambil menanak nasi, matanya menatap ke dinding dapur tempat ia menempelkan coretan rumus-rumus harga dan ongkir. Ia merasa coretan itu seperti mau runtuh jika keputusan yang diambil salah. Jika ia menerima orang lain sebagai penjual, maka otomatis ia harus berbagi margin. Tapi berbagi berarti margin turun. Artinya, keuntungan pribadi yang sebelumnya sudah stabil bisa saja anjlok. Pagi itu, semua pekerjaan rumah tangga selesai lebih cepat dari biasanya. Tapi pikirannya terus berputar di tempat yang sama. Haruskah ia tetap sendiri demi menjaga keuntungan? Atau mulai membagi sistem demi peluang lebih besar? Siangnya, Bu Dewi duduk di teras, menatap jalanan yang sepi sambil menggenggam HP-nya. Ia membuka kembali pesan dari calon reseller, membaca ulang berkali-kali, lalu membuka catatan stok di bukunya. Ia membayangkan, jika 1 orang ikut jualan, berarti ia harus menyediakan stok lebih, atau jadi penghubung antara toko obral dan si penjual baru. Tapi bagaimana jika penjual itu tidak bertanggung jawab? Bagaimana jika barang tidak dibayar tepat waktu atau pembeli komplain ke dia karena sistemnya tidak jelas? Ia mencoba menulis beberapa skema kasar tentang cara pembagian keuntungan, tapi setiap kali ia menuliskan angka, kepalanya langsung penuh tanda tanya. Ia merasa berada di titik di mana 1 langkah salah bisa membuat sistemnya berantakan. Sepanjang hari itu, Bu Dewi tidak membuat status jualan seperti biasanya. WA-nya tetap ramai dengan pesan-pesan pesanan kecil, tapi ia tidak membalasnya langsung. Ia merasa belum siap menjual sesuatu jika kepalanya sendiri sedang penuh keraguan. 2 hari setelah kebimbangannya, Bu Dewi akhirnya menulis ulang skema hitungan di buku catatannya. Ia mulai dengan mencoret-coret simulasi kasar. Jika 1 reseller menjual barang yang ia sediakan, berapa persen keuntungan yang layak dibagi agar tetap menarik, tapi juga tetap menguntungkan dirinya? Ia putuskan sistem sederhana. Harga beli plus ongkos plus margin kecil untuk dirinya sama dengan harga pokok reseller. Lalu, reseller bisa jual lebih tinggi untuk mendapat margin mereka sendiri. Ia menetapkan margin untuk dirinya 20% dan memberikan ruang markup tambahan 20% untuk reseller. Ia sadar penghasilannya akan turun dibanding saat jualan sendiri, tapi ia juga sadar volume penjualan akan naik dan kerja bisa dibagi. Sore itu ia membalas WA calon reseller. "Boleh, saya bantu sediakan barang. Nanti saya kasih harga jual dari saya dan ibu bisa jual sesuai kemampuan." Tidak ada rasa yakin penuh, tapi ia tahu pertumbuhan itu tidak datang dari diam. Hari pertama kerjasama berjalan lancar. Reseller itu, Bu Rina, adalah tetangga lama yang juga sering ikut arisan. Ia minta 10 daster dan 5 sabun. Bu Dewi mengambil barang sekaligus, mencatat pengambilan di buku stok, dan memberikan 1 nota kecil tulis tangan. Ia merasa seperti distributor kecil. 2 hari pertama, Bu Rina langsung kembali pesan karena semua barang habis. Bu Dewi mencatat semua transaksi, lalu mulai membuat tabel baru. Nama reseller, barang jumlah, harga keluar, sisa stok. Sistem itu masih sederhana, tapi cukup membuat kepalanya tidak pusing di akhir hari.
Di malam ketiga, muncul WA dari orang baru. Bu Yanti dari kampung sebelah ingin ikut jualan juga. Kali ini, Bu Dewi tidak ragu. Ia langsung balas, "Boleh, saya bantu support barang dan sistem, asal jujur dan dicatat rapi." Hari keempat, sistem reseller sudah berjalan dengan 2 orang. Total barang yang keluar hari itu, 25 daster dan 10 sabun. Bu Dewi tidak lagi mengantar satu persatu, cukup mengantar kedua reseller, dan mereka yang lanjut distribusikan ke pembeli. Ia mencatat waktu pengiriman, jumlah stok, dan memisahkan uang masuk berdasarkan nama reseller. Ia juga mulai menyusun daftar utang jika ada yang bayar tempo. Tapi sore itu, saat hendak restock, masalah muncul. Toko obral utama kehabisan daster yang biasa ia ambil. Bahkan untuk sabun, stok tinggal sisa sedikit. Bu Dewi sempat panik karena janji pengiriman besok sudah dibuat kedua reseller. Tak ingin mengecewakan, ia memutuskan berkeliling ke 2 toko obral lain di daerah yang berbeda. Di toko kedua, ia temukan stok daster melimpah, tapi harganya lebih mahal Rp2.000 dari biasanya. Di toko ketiga, harga dasternya justru lebih murah Rp1.500, tapi motifnya tidak sebagus toko pertama. Sambil berdiri di sela rak baju, Bu Dewi mulai merasa dilema baru muncul. Bagaimana jika harga barang berbeda-beda dari setiap toko? Apakah reseller tetap bisa jual dengan harga stabil? Kalau harga dari pusat tidak konsisten, maka harga jual ke pembeli bisa kacau dan reseller bisa kebingungan. Di perjalanan pulang, ia terus memikirkan cara membuat harga tetap stabil meskipun sumber barang berbeda-beda. Ia sempat mencoba ide sederhana. Ambil harga rata-rata dari ketiga toko lalu jadikan patokan HPP baru. Tapi ketika ia coba hitung, hasilnya jadi terlalu tinggi. Margin reseller jadi tipis dan harga ke konsumen jadi lebih mahal dari sebelumnya. Sementara kalau ia pakai harga termurah, ia sendiri bisa rugi saat belanja dari toko yang lebih mahal. Ia merasa masuk ke labirin baru. Ini bukan hanya tentang jualan, tapi soal menjaga keseimbangan rantai pasok. Malamnya, Bu Dewi menatap lembaran catatan yang penuh coretan harga. Ia mencoba membandingkan 3 skema harga. 1 berdasarkan toko pertama, 1 dari harga rata-rata, 1 dari harga termurah. Ia bolak-balik kalkulator, tapi hasilnya tidak memuaskan. Ia tahu, kalau harga terus berubah-ubah, maka sistem akan goyang. Para reseller bisa komplain, atau bahkan berhenti jualan karena kesulitan menjaga harga di lapangan. Ia sempat berpikir untuk menetapkan 1 harga standar, lalu menanggung selisihnya sendiri sebagai biaya operasional. Tapi itu berarti keuntungannya akan makin tipis. Ia pun menulis 1 catatan baru. Harga fluktuatif sama dengan sistem tidak stabil. Di bawahnya, solusi sementara, tentukan minimal pesanan untuk dapat harga murah plus, simpan stok sendiri untuk jaga kestabilan harga. Tapi ia sadar, menyimpan stok berarti perlu modal lebih besar. Ia mulai mencatat pengeluaran minggu ini dan menghitung sisa uang bersih yang tersedia. Ternyata tidak cukup untuk beli dalam jumlah besar. Mata Bu Dewi menatap keluar jendela, memikirkan apakah layak jika ia mulai meminjam untuk menyetok sendiri demi kestabilan sistemnya. Keesokan paginya, Bu Dewi membuka kembali semua catatan harga dari 3 toko yang berbeda. Setelah menimbang risiko, ia akhirnya memutuskan pendekatan baru yang lebih logis dan fleksibel. Menghitung harga rata-rata terbatas dari 2 toko dengan kualitas dan motif barang yang serupa, sambil meninggalkan toko yang terlalu mahal atau kualitasnya terlalu rendah. Ia menuliskan rumus baru di buku khusus reseller. HPP sama dengan harga toko A plus harga toko B dibagi 2 plus ongkos. Rumus itu tidak hanya membuat harga lebih stabil, tapi juga tetap kompetitif. Ia tambahkan margin tetap 25% untuk dirinya dan memberi ruang markup 20% untuk reseller. Ini memang sedikit lebih rumit dari sebelumnya, tapi jauh lebih efisien. Dengan cara ini, sistem tetap jalan, harga stabil, dan tidak terlalu mengorbankan keuntungan pribadi. Sistem itu mulai ia terapkan hari itu juga. Ia langsung kirim daftar harga tetap kedua reseller aktif dan 1 calon reseller baru. Dalam daftar itu,
Ia jelaskan, harga sudah disesuaikan agar adil, dengan catatan bahwa harga akan dikunci seminggu penuh dan evaluasi dilakukan setiap Jumat malam. Ia juga menambahkan catatan kecil. Kalau ada toko yang tiba-tiba mahal, saya cari alternatif. Tapi harga tetap nggak akan berubah sampai minggu selesai. Langkah ini disambut antusias oleh para reseller. Mereka senang karena tidak lagi bingung menentukan harga dan bisa fokus jualan. Selama seminggu penuh, sistem berjalan mulus. Bu Dewi hanya perlu belanja 2 kali dalam seminggu, karena setiap pembelian sudah berdasarkan daftar pesanan dari para reseller yang ia rekap di akhir hari Kamis. Ia mulai menyusun jadwal tetap. Kamis rekap order, Jumat belanja stok, Sabtu distribusi, Minggu follow up dan catat ulang. Dengan jadwal itu, ia tidak hanya hemat tenaga, tapi juga punya waktu lebih banyak untuk keluarga dan istirahat. Sistem ini membuat segala sesuatunya lebih terstruktur dan pekerjaannya tidak lagi terasa seperti kejar-kejaran waktu. Pendapatan minggu itu membuat Bu Dewi tercengang. Setelah dihitung bersih, keuntungannya mencapai Rp528.000, jauh lebih tinggi dari minggu sebelumnya, dan bahkan lebih besar dari saat ia jualan sendiri di minggu-minggu awal. Yang membuatnya lebih bahagia lagi adalah fakta bahwa ia tidak perlu keliling mengantar satu persatu. Ia hanya kirim ke 3 titik, ke rumah para reseller. Dari sana, barang menyebar sendiri. Bu Dewi tersenyum sambil melihat lembar catatannya yang bersih dan rapi. Rasanya seperti melihat pohon yang dulu ia tanam, sekarang mulai berbuah. Ia juga mulai menyusun sistem insentif kecil untuk para reseller. Ia menuliskan rencana baru di kertas terpisah. Kalau penjualan di atas 30 item per minggu, dapat bonus 1 produk gratis. Ide ini ia buat untuk menjaga semangat para reseller agar tetap aktif dan loyal. Ia juga menyiapkan stiker kecil bertuliskan best seller minggu ini yang bisa ia tempel di paket reseller terbaik. Hal kecil, tapi memberikan rasa bangga. Dari rumah kecil dan dapur sempit, Bu Dewi membangun sistem distribusi mikro yang pelan-pelan mulai punya dampak. Malam itu, ia tidak banyak membuka HP. Ia hanya duduk di meja makan, menatap buku catatan dengan wajah puas. Ia sadar, meski semua masih sederhana, tapi sistemnya sudah mulai berkembang dari sekadar jualan jadi manajemen skala kecil. Ia menyadari, yang membuat semua ini mungkin bukan karena ia jago dagang, tapi karena ia mau belajar dari tiap masalah dan tidak takut untuk berpikir seperti seorang pemilik usaha, bukan sekadar penjual. Ia tahu fase berikutnya tidak akan lebih mudah. Tapi malam itu, ia mengizinkan dirinya untuk menikmati kemenangan kecil yang ia ciptakan sendiri. Namun di tengah minggu yang tenang itu, sebuah pertanyaan baru mulai mengusik pikirannya. Kalau sistem ini bisa jalan di kecamatan ini, kenapa tidak mencoba menyebarkan ke kabupaten atau bahkan provinsi agar keuntungan semakin besar? Bu Dewi tidak langsung menjawab, tapi untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir tentang sesuatu yang lebih besar dari sekadar jualan, sesuatu yang bisa membuat seluruh desa ikut bergerak.